sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin. Teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kegiatan kita, sebaiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk ketua kelasnya. Ini sih. Maaf Ibu, izin terlambat. Iya, silakan. Hari ini hadir semua. Boleh untuk ketua kelasnya dicatat nama-nama yang tidak hadir. Nanti sebelum pulang kasih catatannya nih. Baik Bu. Sudah ada yang tahu kita hari ini akan melakukan kegiatan apa? Belum. Jadi kita hari ini akan melakukan kegiatan layanan bimbingan klasikal dengan metode atau teknik role play. Nanti Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang meningkatkan kepercayaan diri dan hubungan sosial. Nanti setelah Ibu menjelaskan materi, ada teman-teman kalian yang akan memainkan peran mengenai materi yang Ibu sampaikan, supaya nantinya kalian lebih paham mengenai materi tersebut. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, Ibu akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya itu clap and boom. Kalau clap itu tepuk tangan, boom itu tepuk meja. Paham ya? Bisa dimulai? Bisa. Clap, boom, boom, clap, boom, boom, clap, boom, clap, clap, boom, boom. Oke, karena semuanya masih fokus dan masih semangat, langsung saja kita ke materi mengenai meningkatkan kepercayaan diri dan hubungan sosial. Di sini semuanya sudah memiliki kepercayaan diri? Sudah tahu apa itu kepercayaan diri? Belum. Oke, langsung saja, yaitu pengertian kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuan dirinya, baik itu dalam berpikir, merasakan, dan bertindak secara efektif ketika menghadapi situasi tersebut. Nah, biasanya orang yang memiliki kepercayaan diri itu, dia itu yakin bisa melakukan sesuatu dengan baik tanpa harus meminta bantuan orang lain terlebih dahulu. Selanjutnya itu pengertian hubungan sosial. Hubungan sosial itu merupakan interaksi timbal balik antara individu dengan individu atau individu maupun dengan kelompok. Nah, contohnya itu misalnya ketika kalian berdiskusi dengan teman kalian, itu kan kalian saling bertukar pendapat. Itu merupakan salah satu bentuk hubungan sosial antara kalian dengan teman kalian. Nah, menurut Soekarno 2013, dia menjelaskan bahwa hubungan sosial adalah proses dinamis yang mempengaruhi terbentuknya norma, nilai, dan pola perilaku. Artinya, dengan melakukan hubungan sosial itu membuat kita itu belajar untuk bagaimana berperilaku dengan sopan, menghargai satu sama lain, ataupun berperilaku sesuai aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Yuk, izin mulai. Oke, silakan. Selanjutnya itu ada dampak rendah diri dan sulit berkomunikasi. Yang pertama itu munculnya perasaan minder, cemas, dan takut salah. Contohnya misalnya kayak kalian itu disuruh guru kalian itu maju ke depan untuk mengerjakan soal. Nah, kalian itu tidak yakin dengan kemampuan yang ada di dalam diri kalian, sehingga membuat kalian itu lebih memilih untuk pura-pura tidak mengerti mengenai tugas yang guru kalian berikan tadi. Yang kedua, kurangnya keterampilan untuk mencoba hal baru. Contohnya misalnya ketika di sekolah kalian itu ada lomba nyanyi. Kalian itu ditunjuk guru kalian itu untuk mengikuti lomba tersebut. Tapi kalian itu tidak yakin dengan kemampuan yang kalian miliki, jadi kalian itu tidak mau mencoba atau mengikuti lomba tersebut. Yang ketiga itu kesulitan menjalin hubungan sosial dan merasa terasingkan. Nah, karena kalian tadi sulit berkomunikasi dan merasa rendah diri, kalian itu
diri kalian itu untuk tidak berinteraksi dengan teman kalian yang ada di sekolah, sehingga membuat kalian itu mikir kayak ketika kalian berinteraksi dengan teman kalian itu kalian merasa gimana ya nanti kalau salah ngomong dengan teman kalian tersebut. Nah, karena hal tersebut kalian itu merasa terasingkan, padahal yang membuat kalian merasa terasingkan itu diri kalian itu sendiri. Yang keempat, sikap pasif dalam kegiatan belajar dan penurunan hasil akademik. Contohnya misalnya di kelas guru kalian itu menerangkan sesuatu, nah kalian itu tidak paham dengan materi yang disampaikan guru kalian tersebut. Nah, karena kalian tadi tidak percaya diri dan takut, kalian itu tidak mau bertanya ke guru kalian tersebut karena kalian itu mikir nanti kalau kalian bertanya ke guru kalian itu bakal ditertawakan oleh teman kalian. Nah, sehingga karena hal tersebut membuat hasil akademik kalian itu menjadi turun. Selanjutnya itu berkurangnya motivasi serta kesempatan untuk mengembangkan diri. Contohnya misalnya kalian itu memiliki bakat menari. Nah, kalian itu kurangnya motivasi untuk mengembangkan bakat kalian tersebut. Kalian itu merasa tidak didukung oleh orang lain untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Dan yang terakhir itu munculnya rasa putus asa dan ketergantungan kepada orang lain. Contohnya misalnya ketika guru kalian itu memberikan tugas, kalian itu tidak yakin dengan kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Jadi kalian itu meminta teman kalian untuk mengerjakan tugas kalian tadi. Nah, karena hal tersebut membuat kalian ketika ada tugas selanjutnya langsung meminta teman kalian untuk mengerjakannya. Jadi kalian itu tidak mandiri dan bergantung terus-menerus kepada orang lain. Selanjutnya itu ada strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama itu mengenali potensi diri. Nah, penting untuk kita mengenali potensi yang ada di dalam diri kita supaya kita tahu apa kelemahan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nantinya, misalnya dengan kelebihan tersebut kita bisa mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Dan kelemahan kita tadi kita jadikan pembelajaran untuk kedepannya supaya lebih baik lagi. Yang kedua itu berpikir positif. Berpikir positif di sini contohnya misalnya itu kalian itu harus yakin dengan kemampuan yang ada di dalam diri kalian, karena kalau kalian itu tidak yakin, bagaimana orang lain bisa yakin kepada kita. Selanjutnya itu berani mencoba. Berani mencoba itu kalian itu harus berani mencoba, karena kalau kalian tidak mencoba, kalian itu tidak akan tahu sebagaimana kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Yang keempat itu melatih keterampilan berkomunikasi. Melatih keterampilan berkomunikasi ini bisa kalian lakukan dengan hal kecil seperti menyapa teman kalian, menyapa guru, ataupun menyapa orang-orang yang kalian kenal yang ada di sekitar kalian. Mengatur bahasa tubuh. Mengatur bahasa tubuh ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri kita. Contohnya misalnya ketika kita sedang berbicara dengan teman kita itu harus tegap dan menghadap teman kalian ketika dia berbicara dan tidak menundukkan kepala ketika teman kalian tersebut berbicara, supaya nantinya teman kalian itu berpikir kalian itu percaya diri ketika berbicara dengan teman kalian. Selanjutnya itu materi terakhir mengenai strategi untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Yang pertama itu harus menghargai orang lain, karena menghargai orang lain ini penting supaya depannya kalau kita ingin dihargai, kita itu harus menghargai orang lain terlebih dahulu. Yang kedua itu komunikasi efektif. Misalnya contohnya ketika berdiskusi, kalian itu tidak setuju dengan pendapat teman kalian. Jadi kalian itu bisa menyampaikan pendapat kalian, tetapi cara penyampaiannya itu harus sopan dan tidak memotong pembicaraan teman kalian tersebut. Yang ketiga itu kerjasama dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok ini contohnya misalnya kalian itu ada tugas kelompok. Nah, kalian itu harus sama-sama mengerjakan tugas tersebut
supaya hasil yang didapatkan lebih maksimal. Selanjutnya itu mengembangkan empati. Contohnya misalnya ketika teman kalian sedih, kalian itu tidak boleh menertawakan teman kalian tersebut, karena alangkah baiknya kalian itu menghibur teman kalian tersebut supaya tidak sedih lagi. Dan yang terakhir itu aktivitas bersama. Contohnya misalnya kalian itu bisa melakukan olahraga bersama, main bersama, supaya hubungan kalian dengan teman kalian itu menjadi lebih akrab. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, sebelum masuk ke role play, di sini Ibu ada tugas sedikit mengenai materi yang Ibu sampaikan tadi. Oke, untuk waktu pengajiannya itu 3 menit. Ibu, tidak pulpen, Bu. Tidak mau jauh.
Sudah? Belum. Oke, yang sudah boleh ditulis. Ya. Oke, sambil menunggu teman-temannya yang lain yang belum, di sini Ibu minta 5 orang yang bersedia untuk memainkan peran mana yang kalian bisa. Boleh yang bersedia katakan? 5 orang. Oke, boleh untuk Yasmita, Tevia, Dia, Delia, sama Fitri. Maju ke depan, Bu. Iya.
Nah, untuk yang tidak memainkan peran di sini kalian sebagai observer atau pengamat yang akan mengamati peran teman kalian. Ini individu. Iya. Ini individu. Sudah siap? Oke, jadi tema role play kita itu mengenai hubungan sosial dalam pergaulan teman sebaya. Nah, latar situasinya itu siswa yang sedang mengerjakan tugas kelompok dan dalam prosesnya muncul masalah. Ada yang mendominasi, ada yang minder, ada yang cuek, dan ada yang coba untuk menengahi. Suatu siang, di jam istirahat, sekelompok siswa duduk di dalam kelas sambil mengerjakan tugas kelompok yang harus dikumpulkan besok. Awalnya, suasana terlihat santai, tetapi muncul perbedaan sikap di antara mereka. Menurutku, kita kerja kayak gini aja deh. Aku aja yang nulis di abstrak. Kalian ikut aja ya. Tunggu dulu, bagus sih idenya. Tapi gimana kalau kita dengar pendapat yang lain dulu? Sebenarnya ada ide. Enggak. Ayo dong cerita aja. Semoga dapat pendapat siapa tahu pendapat kamu. Kalau terserah kalian aja, yang penting kamu aku ada di dalam tugas. Nah, dari peran yang dimainkan teman-teman kalian, bagaimana seharusnya kalian itu bersikap kepada teman kalian yang kurang percaya diri? Boleh satu orang untuk menyampaikan pendapatnya. Dari peran yang dimainkan teman kalian tadi, bagaimana seharusnya kalian itu bersikap terhadap teman kalian yang kurang percaya diri? Oke, boleh. Seharusnya, menurut pendapat saya, seharusnya teman-temannya mencoba meyakinkan temannya yang lain karena tidak percaya diri itu. Jadi kayak apa ya? Memberikan semangat, kayak ayo berikan aja pendapat kamu untuk meyakinkan si temannya itu memberikan pendapat. Ya benar ya. Setelah diskusi pertama berhenti sejenak, kelompok kemudian mencoba melanjutkan tugasnya. Namun, suasana belum sepenuhnya membaik. Beberapa anggota kelompok masih belum bisa saling mendengarkan, dan kerjasama belum berjalan dengan baik. Udahlah, pakai ide aku aja biar cepet. Bentar, Dian, jangan kamu terus yang bicara. Yuk, kita bikin aturan, semua kasih ide satu-satu. Setuju. Ayo coba kamu dulu. Setelah mereka saling menyadari kesalahan dan belajar menghargai pendapat satu sama lain, suasana kelompok pun mulai berubah. Masing-masing anggota mulai berperan aktif, saling mendengarkan dan bekerja sama untuk menyelesaikan tugas dengan adil. Menurutku berdampak kita bagi tugas saja. Ada yang saling materi, ada yang tulis, ada yang kasih jadi ada yang semuanya ada. Bagus sih, biar gitu semua bisa kerja sama. Setuju nggak? Setuju sih. Kalau pribadi aku bisa cari materi. Ya udah, aku bisa jadi penulisnya.
Maaf ya, terlalu maksa. Nah, itu kan lebih enak kalau semuanya kita sama, kita seperti seperti selesai. Kesimpulannya, kalau kita saling menghargai dan berperan, jadi kita bisa langsung kita semua. Oke, dari aku untuk teman saya. Nah, dari role play tadi, nilai apa yang dapat kita ambil dari peran yang teman-teman kalian mainkan? Nilai yang dapat diambil dari teman-teman ini yaitu kita harus kasih kesempatan juga sama yang lain untuk berani untuk berpendapat, menggali idenya, dan sehingga dia itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Oke, beri aplaus untuk Giska. Benar ya, bahwasanya kita itu harus memberikan kesempatan kepada teman kita untuk memberikan pendapat, karena kalau kita sendiri tidak memberikan kesempatan kepada teman kita, bagaimana dia bisa meningkatkan kepercayaan diri pada dirinya. Boleh untuk memberi kepercayaan diri. Oke, beri aplaus untuk teman-teman kalian. Untuk lembar observasinya tadi udah diisi? Belum. Ada tapi di fokus ke situ. Sebentar ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Untuk kelompoknya itu langsung saja berbaris. Untuk yang belakang boleh gabung semuanya.
Di depan juga sih biar Ini kan ada 8 soal, jadi kalian itu bisa memilih 5 soal yang kalian anggap lebih mudah. oke, terima kasih Bu. Berdiskusi ya. Diskusinya dengan anggota kelompok masing-masing ya Bu. Sudah? Belum.
Boleh diam dulu ya. Udah? Udah. Bu, diskon sampai. Oke, nanti untuk setiap kelompoknya itu memberikan 2 perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Sudah, Bu. Oke, sudah? Sudah. Nah, di sini kelompok siapa yang ingin maju? Kelompok kedua. Baik, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Baiklah, ada pertanyaan yang pertama, coba diskusikan dengan kelompok kalian apa yang salah dari situasi ini. Jawabannya yaitu salah satu kelompok tadi ada yang tidak menerima pendapat. Yang kedua, bagaimana seharusnya teman-teman bersikap terhadap anggota yang minder atau cuek. Jawabannya tetap menghargai dan menerima pendapatnya dan jangan langsung ngejudge. Yang ketiga, sikap mana yang menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan empati. Sikap Ayu yang ingin menyampaikan pendapat tapi tidak jadi karena kurangnya percaya diri. Yang keempat, bagaimana seharusnya praktis kecantikan dalam membantu memperbaiki situasi ini. Jawabannya bagus, karena berupaya menjadi penengah bagi kedua temannya agar tidak ada yang tidak
menyuarakan pendapatnya. Yang selanjutnya, mengapa agar berbicara satu-satu itu penting dalam kelompok, yaitu agar kita dapat mengetahui pendapat dan idenya masing-masing. Yang ketujuh, nilai apa yang bisa kalian pelajari dari skenario ini, yaitu kita harus bisa menghargai pendapat teman kita guna untuk meningkatkan kepercayaan diri dan hingga meningkatkan hubungan sosial kita. Yang kedelapan, diskusikan dengan teman sekelompokmu bagaimana cara menjaga komunikasi agar hubungan sosial tetap sehat. Yaitu kami mempunyai 3 cara. Yang pertama, saling menghargai pendapat. Yang kedua, beraktivitas yang positif bersama. Yang ketiga, saling menghargai satu sama lain. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Boleh untuk kelompok selanjutnya maju. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mengatakan untuk diskusi kami untuk soal yang pertama. Coba diskusikan dengan kelompok kalian apa yang salah dari situasi ini. Dalam skenario tadi terdapat 2 orang, yaitu Dilan yang terlalu cuek dan dengan tugas kelompoknya, dan juga Jihan yang terlalu mendominasi. Jadi menurut kelompok kami, 2 orang itu merupakan yang menyebabkan situasi yang salah di dialog tersebut. Terus yang kedua, bagaimana seharusnya teman-teman bersikap terhadap anggota yang minder atau cuek. Sebagai teman, seharusnya memberikan semangat, motivasi, dan dorongan agar teman yang lain itu dapat lebih percaya diri dan juga tidak minder untuk mengungkapkan idenya. Dan yang ketiga, sikap mana yang menunjukkan kurangnya kepercayaan diri dan empati. Menurut kelompok kami, sikap yang menunjukkan kurangnya kepercayaan diri tadi yaitu tokoh Ali tadi yang merasa minder karena ia selalu mengungkapkan untuk ikut temannya saja tanpa mengungkapkan idenya sendiri. Dan untuk empatinya yaitu tadi tokoh Cantika yang memberikan kesempatan kepada Ayu untuk mengungkapkan idenya tadi. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya, mengapa aturan berbicara satu-satu penting dalam kelompok? Karena untuk memberikan kesempatan pada teman yang lain untuk berkontribusi dan berpendapat. Yang terakhir, diskusikan apa dampaknya jika sikap dominan dibiarkan terus. Sikap dominan dibiarkan terus itu terjadi maka siswa yang lain itu tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut mengutarakan pendapatnya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, mengingat waktu kita hampir habis, di sini ada yang bisa menyimpulkan materi yang Ibu sampaikan dari awal sampai sekarang. Oke, boleh? Ya, Ibu. Iya, boleh berarti. Oke, baik, dari materi yang Ibu berikan tadi mengenai kepercayaan diri, bahwasannya setiap orang itu mempunyai kesempatan untuk dapat mengungkapkan pendapatnya seperti yang ada di dalam skenario yang ditampilkan di depan tadi, bahwasanya setiap orang itu bisa berpendapat selagi ia mempunyai kepercayaan diri. Maka penting halnya untuk setiap orang itu mempunyai kepercayaan diri untuk meningkatkan hubungan sosial dan kerjasama antar kelompok. Oke, beri aplaus untuk Ibu. Nah, benar ya bahwasannya kepercayaan diri dan kemampuan berhubungan sosial itu merupakan 2 hal yang penting. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita itu sebagai individu itu harus memiliki kepercayaan diri tinggi yang mana akan membuat kita itu lebih mudah untuk berpikir positif, berani mencoba hal baru, serta mampu berinteraksi dengan baik dalam lingkungan sosial. Nah, sebaliknya, rendahnya kepercayaan diri itu dapat menyebabkan seseorang merasa minder, sulit berkomunikasi, dan terhambat dalam mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, membangun rasa kepercayaan diri dan menjaga hubungan sosial yang sehat itu sangat penting untuk mendukung perkembangan pribadi maupun prestasi belajar kita. Karena waktu kita sudah habis, mungkin untuk kegiatan kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Mungkin untuk
Untuk kegiatan selanjutnya akan kita lakukan di minggu depan di ruangan yang sama, tempat yang sama, dan hari yang sama. Baik, Bu. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup berdoa terlebih dahulu. Boleh untuk ketua kelasnya dipimpin? Baiklah, sebelum kita tutup kegiatan kita, marilah kita tutup dengan sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktifnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.